buat yang masih bilang STY out. Pengamat yang mesti out, STY stay. Kira-kira orang yang bilang gitu ngerti bola nggak, Pak? Enggak, Bung Toel tuh out. Bung Toel out. Ya, Bung Toel out. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat dan dipermudah segala urusannya. Amin. Di video kali ini, saya akan mereaction komentar dari Bung Toel kepada Sintayong dan komentar dari pengamat sepak bola lainnya. Jadi, sebelum teman-teman menonton video ini, dibantu like dan subscribe. Kalau sudah, terima kasih. Dan mari kita dengarkan komentar lengkapnya. Yang bilang masih STY out, pengamatnya yang out, STY stay. Sintayong stay atau out? Stay lah, kenapa harus out? Dia yang udah bangun dari awal, potong generasi. Masa iya harus ini lagi? Aduh, Bambang Pamungkas pernah bilang tuh, berapa tuh? 14 tahun, apa 15 tahun? Ganti 11 pelatih. Ini gelar kan? Dengan Bapak siapa nih? Ambon. Sintayong stay atau out? Kalau dari ini kayaknya stay sih. Stay, berapa tahun tuh? Minimal 2 tahun lagi lah Sintayong di sini. Karena ini proses kita masih panjang. Banyak pemain muda di timnas kita sekarang. Pesan untuk yang masih bilang STY out apa, Bang? Itu yang bilang tuh kardus kalian. Buat Justin. Pesan buat yang masih bilang STY out. Pengamat yang mesti out, STY stay. Kira-kira orang yang bilang gitu ngerti bola nggak, Pak? Enggak, Bung Toel tuh out. Bung Toel out. Ya, Bung Toel out. Out dari mana nih? Dari pengamat lah, nggak penting mereka itu. Pengamatnya nggak penting. Yang penting kan proses kita, timnas kita. Pemain-pemain muda sekarang banyak bermunculan di timnas senior. Peringkat pun kita masih paling rendah. Bener, bisa lolos 16 besar luar biasa banget. Luar, itu prestasi banget. Yang sejarah juga buat timnas kita. Di atas panggung bukan cuma kau yang ada aku. Jangan lempar-lempar. Ngomong mulu ya kan, Sintayong out, Sintayong out. Maksud gua gini ya, emang kalau misalnya ganti pelatih main bola jadi langsung bagus apa ya? Ini gara-gara Sintayong kan kita masuk 16 besar ya nggak sih? Betul. Gara-gara Kristan juga sih. Iya emang ganti pelatih main langsung bagus. Buktinya MU ganti pelatih mulu. Toel harus sering-sering ditampar seperti ini, mungkin baru bisa terbungkam ocehannya. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Bung Toel saya akan tunjukkan WA-nya, dia ingin membela Indonesia. Dia mengatakan, saya ingin sekali membela Indonesia. Jadi bukan berarti pemain yang ingin membela timnas itu, pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya. Kadang-kadang ada ikatan. Ada identitas nggak pemainan timnas kita era ST? Nggak ada, pragmatis gitu loh. Tapi saya bingungnya, ada katanya media bilang ini kayak tiki taka katanya. STY main serius, gue disodori. Media bilang tiki taka katanya. Ya position football kan emang kayak begitu, passing-passing cepet, bukan tiki taka juga lah. Kalau Toel, apa yang disampaikan Erick Thohir? Ya, justru gue lihat Toel ini menyampaikan hal-hal yang bagus, yang positif. Lah, yang apa yang dia kritisi selama ini kan? Iya, itu yang dia kritisi kan murni Sintayong. Itu nggak dibahas. Yang dia bahas, ya saya harap segera akan ada Dirtek. Kenapa? Karena si Sintayong akan pegang senior dan U23, Indra Safri U20 dan 17, Nova sementara dia pegang U15 dan ke bawah, dan kemungkinan juga pelatih lokal yang pegang youth-nya lah. Nah, berarti pos Dirtek kan kosong. Nah, Toel bilang, nah ini penting. Seorang Dirtek itu penting buat mengarahkan kita sepak bola ini, kita mau kiblatnya kemana, filosofi, dan itu gue setuju. Mengajukan nama nggak beliau? Nggak, tapi dia bilang dia prefer Jepang. Karena untuk dia Jepang itu jelas. Gue nggak setuju, Bang. Gue prefer Eropa sekalian. Karena Jepang, ya sesama Asia is different. Gue prefer Eropa yang benar-benar straight to the point.
membuktikan bagus-bagus, jelek-jelek, nggak pakai dibungkus-bungkus segala. Ini gua mengutip dari tontonan gua di live reactionnya Sport 77. Ada Mamat, ada Ripan dan juga ada Bung Toel. Ketika ada beberapa di menit keberapa ada pertanyaan, wah pemain-pemain yang sekarang main di tim nasional Indonesia ini sekarang progres ya. Fisiknya bagus. Fisiknya bagus. Ini berkat siapa? Menurut Toel itu adalah berkat pelatih di klubnya. Menurut kalian bagaimana? Ya kalau kita lihat sepanjang Jadi bukan pelatih di timnasnya tapi pelatih di klubnya. sebelum Piala Asia, timnas itu kan yang digebreng adalah fisik. Ya. Fisik. Jadi menurut lu fisik. pelatih yang mana? Iya kalau dalam short term ini ya pelatih timnas. Timnas. pasti. Rizal? Timnas lah jelas. Jadi lu gak setuju sama pendapat Bung Toel? Nggak setuju kok kali ini. Nggak setuju. Emang lu yang mana yang setuju? Saya juga nggak setuju. Nggak jadi bang, nggak jadi. Nggak setuju, nggak setuju. Banyakan nggak setuju. Banyakan nggak setuju. Mas Aryo? Enggak lah. Nggak setuju juga? Kalau enggak kan klub-klub kita berjaya di Asia. Ya kan? Klub-klub kita bagus di Asia kalau emang pelatih-pelatih klubnya bagus. Oke, berarti lu menurut ini juga ada jasa dari pelatih tim nasional menurut lu? Lah iya dong, pasti. Oke. Dulu biasa aja, kritik tim pelatih kepala timnas biasa aja. Iya artinya Kenapa Sinteyong seperti ini? Nah, saya juga tanya kenapa sekarang Bung Toel protes pemain gak dipanggil? Bukannya itu hal yang lumrah? Itu siapapun dia nggak panggil terserah dia. Justru kebalik nih pertanyaan kita nih. Ya normal tuh saya mempertanyakan juga kan. Tapi tidak berujung pemecatan. Kalau saya ngelihat habis ini. Kalau saya ngelihat secara nanti dibilang sok tahu. Betul, saya memang nggak ngambil sertifikasi license walaupun pernah ngurusi license pelatih. Iya. Jadi secara ilmunya saya paham lah. Iya. Cuma saya nggak mau ngambil waktu itu memang sengaja. Nggak mau ngambil karena nggak mau dibilang aji mumpung. Artinya dengan dasar pengetahuan yang saya punya, saya anggap kalau sama pelatih lain akan terbuka juga kemungkinan potensi pemain ini akan lebih maksimal juga. Siapa di Indonesia? Contohnya. Siapa Indonesia. membuat pemain Liga 1 terus kemudian berkembang? Kalau kita belum percaya dalam pada jangka waktu yang kualitas lama? pelatih Indonesia kan masih bisa pelatih luar. Iya. Tapi artinya mereka harus mengulang lagi dong. Mengulang dari nol lagi? Ya enggak, apa yang mengulang dari nol saya tanya? Ya apa yang sudah dibuat oleh Sintayong Apa sekarang? yang dibuat misalnya kita nggak usah jauh-jauh. Luis Milla ke Sintayong. Anda katanya normal-normal aja kalau pelatih yang dipanggil STY nggak dipanggil pelatih lain. Ah pelatih? Dari nol tuh gimana? Misalnya ada pelatih yang sekarang dipanggil STY nggak dipanggil gitu. Enggak. Maksudnya adalah misalnya Luis Milla, kita lihat Luis Milla pemain sudah sebagus itu waktu itu ya. Fondasinya kelihatan nih. Oke. Terus kemudian abis itu setelah Luis Milla tidak diperpanjang, timnas Indonesia kan riset lagi tuh dari nol. Kok riset? Iyalah, cari pemain selera cari pelatih pemain lagi baru ya? lagi, formula baru lagi, cara latihan baru lagi, cara menunjuk pemain baru lagi, strategi beda lagi. Asisten pelatih beda ya. Muncul lagi Sintayong habis itu. Bikin lagi. Iya kan? Apa yang berubah lagi. Gitu. Apa yang membedakan Luis Milla dengan Sintayong? Luis Milla datang dengan filosofi yang dia punya. Walaupun dia nggak bisa paksain gaya Spanyolnya itu nggak bisa 100%. Tapi dia datang dengan filosofinya, dia terapkan dan pemain kita bisa. Bahwa kalau milih pelatih cari yang sesuai dengan kultur kita sehingga dia bisa nangkep. Pelatih bener itu udah nggak akan, udah tahu ini materi ini, dia tahu mana materi kemarin. Dia akan lihat, dia akan pelajari. Jadi nggak akan dari nol gitu loh. Emang kilometer itu apa isi bensin? Enggak. Karena satu pelatih dengan pelatih yang lain, filosofinya beda-beda gitu loh. Ilmunya sama, Mat. Pro license itu ilmunya sama. Betul, tapi secara filosofi adalah hal yang paling dasar ya. Iya. Idealisme Makanya seorang bedanya pelatih filosofi. berbeda. Si Luis Milla nerapin filosofinya, possession pegang bola, build up. Dan mohon maaf, sepengetahuan saya, bukan sepengetahuan Coach Ripan atau Mamat. Pemain kita love the ball. Suka menguasai bola. Sinteyong enggak. Makanya dia cenderung strength, physical, rebut bola, retreat, counter attack, cepat. Oke. Kan begitu kan? Bagaimana kalau di Luis Milla dulu kita bermain sampai 75 menit nih. Oke, pegang bola, bertahan dan lain sebagainya, hilang bola, cari bola lagi. 75 menit stamina kita drop. Iya kan? Itu masih sampai zaman Luis Milla loh, itu fakta juga gitu. Kita bisa putar lagi pertandingannya. Tapi di zaman Sintayong kita masih bisa stabil sampai 90 menit. Filosofi dia kan strength, artinya dia berhasil loh dengan filosofi dia. Di Luis Milla main tiki taka oke, tapi strength-nya hilang. Iya. Oke, gimana tuh? Ya makanya saya bilang kan kalau STY itu strength, physical. Lihat Pragmatis aja. lah, pragmatis. Lihat aja begitu TC programnya walaupun masuk tanggal 17
cuplikan footage-nya pasti fisika, Iya, iya, fisik. Gitu. Lalu diajarin nggak? Makanya kan nggak bisa bikin gol. Kreativitas di depannya kan hilang. Anda bilang tadi anak-anak itu muda loh, Rafael Struijk 20 loh, Marcelino 19 loh. Ya, saya bilang strength oke. 1 point. 1 kelebihan. That's Korea gitu loh, gaya main Korea. Tapi pertanyaan lebih dalamnya, fit nggak sama kita? Gitu loh. Atau yang lebih fit sama kita bisa naikin kemampuan kita lebih tinggi lagi. Kan kita harus terbuka kepala kita pada segala kemungkinan gitu loh. Ketimbang terkagum-kagum kayak kita jatuh cinta pada satu orang wanita. Dari beberapa komentar Bung Toel yang saya rangkum tentang Sinteyong, ada satu komentar Bung Toel yang membuat saya marah teman-teman. Yaitu Bung Toel berkata seperti ini. Ada identitas nggak permainan timnas kita di era Sinteyong? Nggak ada, pragmatis. Tapi saya bingung, ada media bilang kayak tiki taka. Sambil Bung Toel tertawa. Sejelas itu permainan timnas di era Sinteyong masih dibilang nggak ada identitas, pragmatis. Bung Toel aneh. Menurut teman-teman, apakah di era Sinteyong permainan timnas Indonesia pragmatis, nggak ada identitas? Bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi sampai di sini dulu videonya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, dibantu like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.